Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Sawit Indonesia. Teman-teman, hari ini saya akan membuat video tentang perawatan sawit dengan biaya yang terbatas. Nah, yang dimaksud dengan biaya yang terbatas itu pemupukan dengan ala kadarnya. Seperti yang saya lakukan di kebun saya ini. Saya menggunakan pupuk itu bukan pupuk sultan atau pupuk sejenis mutiara. Nah, saya pernah menggunakan pupuk 15 Ponska itu pun sekali di awal tahun TBM 2. Yang lainnya itu semuanya Ponska subsidi yang kandungannya 15 10 12. Tapi hasilnya pun seperti yang teman-teman lihat di belakang ini. Inilah hasilnya. Usia hampir 26 bulan. Nah, anggap aja 26 bulan ini dengan bonggol yang sebesar ini. Tipsnya saya itu sebelum melakukan pemupukan, saya itu selalu membersihkan piringan dulu. Piringan itu selalu saya bersihkan dengan tujuan pupuk itu bisa menempel di tanah. Nah, jika ada semak-semak, ranting-ranting, takutnya pupuk itu tidak bakal bisa nempel di tanah. Jadi nanti pupuknya nempelnya di semak-semak atau di dedaunan. Itu akan memperlama pemrosesan. Kalau di tanah kan langsung kena lembab, kena air, langsung terproses di tanah dan terserap di akar. Yang kedua, saya selalu mendahulukan pemupukan dolomit. Sebelum saya menebar NPK, saya selalu memupuk dengan dolomit. Nah, contoh, kalau setahun targetnya dolomit 1,5 kilo atau sekilo, kita bagi menjadi 3 kali pemupukan sebelum kita memupuk NPK itu. Kalau metode saya ini kan setahun saya pupuk menggunakan Ponska subsidi setahun 3 kali. Sekali penaburan saya menggunakan dosis 1 kilo. Nah, itu saya sebelumnya selalu menaburkan dolomit sebanyak 0,5 kilo. Karena apa? Karena dolomit itu secara tidak langsung itu membuat tanah lebih netral dan lebih gembur. Nah, dia kalau udah kena dolomit itu lembab terus dia tanahnya. Walaupun musim tidak ada hujan, pasti kalau udah kena dolomit itu agak lembab dia. Itulah supaya pemupukan NPK kita itu bisa optimal. Sebulan sebelum pemupukan NPK kita kasih dolomit. Kalau menggunakan pupuk yang sultan 15 atau jenis mutiara itu ya jujur kantong tidak bisa kompromi, apalagi belum menghasilkan. Nah, dan saya selalu menambahkan KCl 2 ons. Nah, 2 ons atau 3 ons selama saya menaburkan NPK. Saya selalu menyertakan KCl. Alangkah lebih baiknya kita membuat piringan dulu yang seperti gundukan tapak timbun. Nah, atau setidaknya tidak ada genangan air lah di sekitar piringan itu. Kita ratakan, itu akan lebih maksimalkan.
Kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan itu, PT-PT sawit itu, kita lihat piringannya mereka itu tidak terlalu bagus di piringannya. Saya yakin itu pun pemupukannya pun, penyerapannya pun tidak akan maksimal. Mereka sekali mupuk setahun selama 4 kali, satu kali dosis itu 3 kilo NPK. Nah, karena mereka perusahaan besar, kita perusahaan abal-abal. Jadi inilah trik saya yang saya terapkan selama 2 tahun ini. Dan hasilnya seperti ini. Alhamdulillah. Ini yakin 29 bulan panen ini. 29 atau 30 bulan. Nah, itu trik yang saya gunakan. Jika memang mempunyai uang lebih, ya bisa menggunakan pupuk Sultan. Kita pupuk sesuai prosedur PPKS itu. Nah, usia 2 tahun ini udah harus urea 1 kilo sama KCL 1 kilo. Nah, kalau saya baru 1 kilo NPK, itu pun kandungannya sangat NPK subsidi. Nah, itu pun pengantar itunya tanah liat, jadi lama itunya, lama pemrosesan ke tanah. Nah, dengan dengan berbagai kondisi hujan, panas, itu saya yakin tidak akan begitu maksimal. Nah, yang ketiga, saya selalu menerapkan di piringan saya itu gimana caranya bisa agak gembur, tidak keras. Waktu tadi membersihkan piringan sebelum memupuk, saya selalu mengecek piringan tersebut apakah keras atau gembur. Jika gembur, itu akan memperbagus peresapan pupuk. Jadi pupuk itu tidak akan menguap sia-sia. Inilah bukti jika kita selalu merawat tanaman kita dengan benar, walaupun ala kadarnya. Nah, ini dengan bonggol yang agak kecil pun buahnya pun bisa teman-teman lihat sendiri. Dan selalu menjaga kelembapan di sekitar, tidak menyemprot habis. Minimal kita sisakan buat perakarannya seperti ini. Nah, itulah tips saya dengan modal yang ala kadarnya, tapi bisa membuatkan hasil yang tidak mengecewakan. Jika kita menggunakan pupuk Sultan atau Mutiara, kalau kita tidak memahami proses pelarutan pupuk, itu hasilnya pun saya yakin tidak akan begitu maksimal. Kita pahami dulu proses peleburan pupuknya itu, peresapan pupuk di tanah, pasti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini dengan bonggol yang belum terlalu besar, bukan bonggol, brondolan belum terlalu besar. Ini udah segini. Nah, 25 bulan. Inilah
saya selalu melebihkan KCL-nya. Dan inilah hasilnya. Bonggol besar, buah pun super. Nah, jangan lupa juga kita selalu mengecek sebulan sekali atau 2 bulan sekali lah paling itu, mengecek pucuk-pucuk daunnya. Takutnya ada serangan hama seperti kumbang tanduk dan sejenisnya, atau seperti belalang. Nah, inilah efek dari belalang. Nah, ini bisa disemprot dengan fungisida atau regen bisa. Ini akan memperankan fotosintesis. Kalau bagian bawah sih tidak begitu masalah ya. Ya, bagian atas kalau bisa kita perhatikan. Itulah cara saya merawat sawit. Pupuk dengan ala kadarnya, tapi hasilnya seperti ini. Ini brondolannya masih kecil, belum membuka ini. Jadi pemupukan itu faktor pertama, tapi masih ada faktor yang lain lagi. Kita harus memahami dulu karakter sawit itu biar kita paham. Seperti ini bosku. Ini 25 bulan ini. Ini brondolan udah maksimal besar. Karena ini pertama berbuah di blok sini. Ini pun ada yang udah maksimal, ada yang masih kecil. Nah, bosku, 25 bulan. 26 bulan. Jadi itu sedikit saran dari saya, masukan dari saya, semoga bisa membantu para petani pemula yang baru menanam. Jadi kesimpulannya, kita dosis itu jangan terlalu berpatokan sama yang dari pabrik atau yang orang yang punya perusahaan besar atau duit banyak. Nah, setidaknya kita memupuk dikurangi dari dosis-dosis tersebut. Ya, kita pupuk, contoh kita pupuk 7 on dulu. Nah, di TBM, mulai TBM keduanya tuh 7 on dulu. Nah, kalau kita lihat berapa bulan kemudian, nah, kita evaluasi tanaman kebun kita, penampakannya seperti apa. Nah, saran saya, sekali pemupukan dengan NPK itu dosis KCL-nya atau kaliumnya itu harus kita lebihkan agar mendapatkan hasil batang yang maksimal. Sekian video dari saya. Semoga video saya bisa bermanfaat bagi rekan-rekan teman-teman yang menonton. Cara yang sepele dari petani pemula seperti saya merawat sawit di sini. Walaupun tanah sini pun termasuk tanah bagus, mineral, tapi kalau kita tidak memahami tentang sawit, kemungkinan hasilnya pun tidak akan maksimal. Itu saran saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia.
keliling bosku.